Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih sangat sayang kepada kita sehingga dikumpulkannya kita di forum yang berkah ini, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini 1-2 jam ke depan menjadi amal ibadah bagi kita yang mana kelak mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang kita laporkan nanti kepada Allah. Ada ibadah salat, puasa, zakat, haji, membantu tetangga, banyak hal, zikir, tilawah. Namun di antara sekian banyak ibadah itu ternyata ada juga ibadah lain, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan bagian menuntut ilmu ini menjadi pemberat, menjadi penolong, menjadi syafaat setiap orang kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Motivasi orang beriman itu hanya satu. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan adalah ingin masuk surga. Masuk surga bersama keluarganya, masuk surga bersama anak istrinya, masuk surga dengan saudara-saudaranya. Sedikit mukaddimah Ustaz Anam sebelum kita masuknya. Karena saya lihat di grup ini atau di forum ini banyak sekali latar belakang kita berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Halmahera, Maluku ya, Maluku Utara jauh itu. Ada yang dari Bandung, saya di Pekanbaru. Tadi saya tengok profilnya ada juga yang di Istanbul. Apakah benar di Istanbul atau tidak? Tadi saya tengok ada masjid itu, masjid di Istanbul. Enggak tahu entah di mana. Artinya adalah kita ini dari berbagai daerah. Maka ternyata ada nanti sekelompok orang yang mana mereka itu masuk surga bukan karena saudara sekandung, bukan karena suami istri, anak cucu, bukan. Tapi mereka itu karena bersaudara diikat dengan keimanan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut rasa iri dengki dari hati mereka, lalu kemudian kami ikat persaudaraan mereka ala sururin mutaqabilin. Mereka pun masuk surga bersama-sama dan di dalam surga mereka duduk di atas dipan berhadap-hadapan. Mereka tak ada hubungan darah. Saya dengan Pak Heri, dengan Pak Haji Amri Ismail, dengan semua Bu Endang dan sebagainya. Tak ada hubungan darah. Tetapi kita dihubungkan dengan ikhwanan, bersaudara seiman. Diikat dengan la ilaha illallah. Nah, pembahasan la ilaha illallah ini itu disebut dengan pembahasan akidah. Nah, mungkin di sini ada yang baru ya. Sedikit kita ceritakan. Sebelum ini kita sudah bahas 12 pertemuan ilmu akidah. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum dapat materi, nanti tafadhol Ustaz Anam, bagikan aja materi yang sudah saya tulis itu. Mana tahu bermanfaat di sela-sela waktu kesibukannya, waktu istirahatnya, dapat melihat materi-materi yang telah kita buat. Dan juga termasuk materi hari ini. Baik Bapak Ibu, itu sekedar mukaddimah untuk pembahasan kita hari ini. Maka dari manapun kita, siapapun kita, insya Allah Ta'ala kita diikat dengan tali la ilaha illallah, ikhwan dan bersaudara sama muslim, bersama-sama kita di dunia ini, maka insya Allah pula di akhirat nanti kita pun bersama-sama Allah. Amin. Baik, pada pagi ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Insya Allah bersama kami, bersama saya, Wandi Bustami, akan ada 6 pertemuan. Keenam-enamnya ini membahas tentang kelompok-kelompok di dalam Islam. Kelompok-kelompok yang muncul, itu maksudnya. Kelompok-kelompok yang muncul atau mengatasnamakan Islam. Banyak sekali kelompok. Banyak sekali kelompok yang akan muncul nanti sampai akhir zaman. Maka pada pertemuan pertama ini kita membahas yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti kita akan membahas Mu'tazilah. Mu'tazilah atau liberal. Kita membahas juga Syiah. Kita membahas juga Khawarij. Kita membahas juga Salafiyah. Dan kelompok-kelompok lain yang muncul, yang masih eksis di dunia Islam sampai saat ini. Insya Allah Ta'ala. Kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, baik Bapak Ibu. Seringkah kita dengar kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka jawabannya sangat-sangat sering sekali. Nah, apa sih maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dan kapan mulai berkembangnya? Dan kapan pertama kali muncul istilah ini? Kemudian apakah ada dalil dari Al-Quran? Atau dari hadis? Atau itu adalah hanya ijtihad para ulama? Lalu kemudian siapakah tokoh-tokohnya? Karena biasanya kalau disebut suatu kelompok, satu pemahaman, tak lepas dari nama itu. Karena nama ini menunjukkan suatu identitas. Siapa nama Bapak? Nama saya Khairul Anam. Terbayang oleh kita. Khair artinya baik. Anam artinya manusia. Sebaik-baik manusia. Nah, siapa sebenarnya ini maksud sebaik-baik manusia dari nama ini? Adalah baginda Rasul. Karena orang tua Ustaz Anam ingin anaknya itu menjadi orang yang baik pula, maka diberilah nama itu. Nah, tak lepas dari nama. Nah, di dalam kajian kelompok juga demikian. Namanya, kemudian kenapa muncul, kemudian landasan, kemudian siapa tokoh, kemudian apa bentuk-bentuk keyakinannya. Apa ideologinya. Nah, inilah 4 inilah insya Allah Ta'ala yang akan kita coba urai. Sebelumnya, pembahasan, ya Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf, pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat luas sekali. Pada dasarnya sekali pertemuan itu tidaklah cukup. Bisa jadi 3-4 kali kalau kita memang membahas secara tuntas. Tapi mungkin di sini kita tak bahas begitu mendalam. Kita bahas yang pokok-pokok penting saja yang sering kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Ta'ala. Jika ada kesempatan nanti, maka akan kita gali lebih dalam lagi. Oke, baik. Makna ahlu. Kita langsung ya. Makna ahlu. Ahlu kan ahlu sunnah. Ahlu as-sunnah dan al-jamaah. Itu dia. Slide yang sudah di depan Bapak Ibu terlihat dengan jelas. Ahlu artinya ahli. Ahlullah. Atau ahlul bait. Pemilik rumah. Ahlullah. Keluarga Allah. Milik Allah. Ahlu. Ahli. Dia itu sangat ahli. Nah, ahli itu pada dasarnya dari bahasa Arab. Ahli. Dia itu ahli kedokteran. Ahli kesehatan. Disebut ahli berarti pakar, hebat di bidang tersebut. Orang ini ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang masak-masak, ahli di bidang kesehatan, ahli di bidang infrastruktur, arsitek, insinyur, dan seterusnya. Maka disebut dengan ahlu. Bahasa Arabnya ahlu. Terkadang dia bisa dibaca ahlu, terkadang bisa dibaca ahli, terkadang bisa dibaca ahla. Nah, itu nanti kajian bahasa Arab dengan Ustaz Khairul Anam. As-sunnah. Sunnah akar katanya sin dan nun. Sanna yasinnu. Artinya jalan atau torikun. Nah, jadi sunnah itu Bapak Ibu artinya jalan.
Ini sunnahku. Faman raghiba an sunnati, kata Nabi. Siapa yang membenci sunnahku, artinya siapa yang membenci jalanku, siapa yang membenci apa yang aku contohkan, falaisa minni, maka dia itu bukanlah dari kelompokku. Dalam hadis lain Rasul sebutkan wa bisunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa rasyidin. Khulafa jamak dari khalifah, 4 pemimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, yaitu sunnah khulafa rasyidin, jalan yang telah ditempuh dan yang telah dicontohkan oleh baginda, oleh para sahabat, yaitu khulafa rasyidin. Kemudian al-jamaah. Al-jamaah, katanya jamaah, kelompok. Itu bersama-sama. Salatul jamaati, berarti salat bersama-sama. Tafdulu min salatil fazzi, lebih utama daripada salat sendiri. Oke? Berarti jamaah artinya adalah kelompok. Nah, ini makna ini adalah secara terpisah-pisah, secara bahasa. Karena untuk mengetahui sesuatu itu mesti kita detailkan dulu bahasa apa maknanya. Nah, kita ulang lagi. Ahlu itu artinya ahli atau milik. Sunnah itu artinya jalan atau mencontohkan. Jamaah itu artinya adalah bersama-sama atau kelompok. Itu secara bahasa. Maka secara istilah, ahlus sunnah wal jamaah ini adalah orang yang ahli dalam memahami sunnah, yaitu sunnah itu jalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan mereka itu sifatnya berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kenapa mesti berjamaah, Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaannya. Apa bedanya orang berjamaah dengan orang sendiri? Jelas berbeda. Orang yang berjamaah itu dia akan lebih kuat. Orang berjamaah itu sulit akan tergoda. Orang berjamaah itu idenya banyak. Kalau sendiri, idenya sedikit. Dan yang terpenting lagi ternyata orang yang berjamaah itu jauh dari kesesatan. Nah, ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik, yaqul berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, la tajtami'u ala dolalatin, tak akan terkumpul, tak akan berada di atas kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, ketika ada ikhtilaf, berarti berbeda pendapat dalam kelompok yang banyak ini, fa'alaikum, maka atas kalian bisawadi, hitam, al-a'zam, yang banyak. Jadi kelompok yang banyak. Maksudnya adalah yang sesuai dengan sunnah. Banyak itu dia akan terhindar dari kesalahan. Ini sistem, bukan sistem demokrasi ya Bapak Ibu. Ya, ini sistem yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang banyak, kemudian tegak di atas kebenaran, tegak di atas sunnah. Nah, karena kalau banyak tidak tegak atas kebenaran, tetap juga tidak tepat, tetap juga salah. Ada gelas, satu isinya kopi, satu isinya teh. Kemudian kata ada 10 orang yang menilai. Kata orang 10 ini, yang teh itu 9 orang mengatakan kopi. Yang kopi itu 1 orang mengatakan teh. Demokrasi itu kalah. Nah, sementara yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Tapi orang yang bersama-sama, yang tegak di atas kebenaran. Maka itulah makna ahlu sunnah dan jamaah. Dan makna ahlu sunnah dan jamaah secara istilah adalah suatu kelompok yang berpegang kepada ajaran Nabi, sunnah Nabi, dan sunnah khulafa'ur rasyidin, mahdiyin. Lalu mereka bersama-sama. Sifat mereka bersama-sama. Kita sekarang ini bersama-sama. Oh, berarti kita sudah masuk bagian itu. Tak mau sendiri-sendiri. Apakah kita mengkaji sunnah? Alhamdulillah.
Iya, kita mengkaji sunnah. Oh, berarti sudah masuk pula. Apakah kita ahlinya? Oh, tidak. Kita tidak ahli. Tapi kita bersama orang-orang yang ahli. Nah, berarti kita sudah masuk bagian mereka. Kalau disebut mereka sudah ahli, maka kita akan ikut saja. Mungkin di sini tadi kata Ustaz Khairul Anam, ada dokter, ada tenaga kesehatan, dia lebih paham tentang kesehatan. Kita yang tak paham, tentu kita ngikut ahlinya. Insya Allah selamat nggak? Insya Allah selamat. Karena mereka punya ilmunya. Kalau ikut saya tentang kesehatan, belum tentu Bapak Ibu. Saya nggak paham. Teranam tentang kesehatan, nggak begitu paham. Tapi coba tanya tentang ilmu nahwu sorof. Oh, beliau akan bernyanyi, akan menyanyikan bahasan-bahasan yang sulit di dalam bahasa Arab. Akan terasa mudah. Kenapa? Karena ahli. Nah, begitulah makna ahlus sunnah wal jamaah. Ini secara bahasa dan istilah. Oke, baik. Slide berikutnya. Nah, adakah kata ahlus sunnah ini di dalam Al-Quran? Atau kata jamaah di dalam Al-Quran? Maka jawabannya tidak ditemukan. Di dalam beberapa hadis, diantaranya riwayat Abu Daud, Rasul hanya sebutkan kata al-jamaah. Nah, disebutkan kata al-jamaah. So, misalnya dari riwayat dari Auf bin Malik. Auf bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi itu atau kelompok Yahudi itu terpecah kepada 71 kelompok. Jadi di zaman dahulu, Yahudi yang dibawa bimbingan Nabi Musa alaihi salam, mereka itu terpecah kepada 71 kelompok. Fawahidatun fil jannah. Satulah yang masuk surga di antara banyak kelompok itu. Kemudian habislah periode masa Nabi Musa alaihissalam. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan. Dan pengikut 61 kelompok bahwa jannah, satu yang masuk surga. Kemudian wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam kekuasaannya. La taftariqanna ala salasi wasab, itu akan terpecah kepada 73. Oh, lebih banyaknya. 73 kelompok. Kalau sekarang udah berapa kelompok ya umat Islam itu? Banyak Bapak Ibu. Kenapa disebut 73? Nah, ini pertanyaan mungkin yang muncul beberapa yang kita terima dari dari media sosial. Ustadz, kata Nabi kelompok dalam Islam itu hanya 73. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang itu ratusan Ustaz. Jadi apa maknanya 73 ini? Sementara hadis itu tak mungkin salah. Nah, hadis itu wahyu. Wahyu itu berasal dari Allah. Sesuatu yang berasal dari Allah tak mungkin salah. Jadi apa maknanya 73 Ustaz? 73 maknanya adalah kelompoknya banyak. Dari sekian yang banyak itu ada yang induk-induknya. Nah, pecahan-pecahannya itu banyak sekali. Syiah misalnya, banyak sekali kelompoknya. Yang terkenal Syiah Ithna Asyariyah. Akan kita bahas ke depannya. Mu'tazilah, banyak lagi variannya, kelompok-kelompoknya. Khawarij, yang keluar, yang menentang ajaran agama pemerintah, banyak lagi variannya. Nah, disebut 73 menunjukkan kelompok umat Islam itu nanti paling banyak di antara kelompok-kelompok yang muncul sebelum Islam. Nah, dari sekian kelompok itu satu yang masuk surga. Firqatun wahidatun fil jannah, satu di dalam surga. Wasintani wasaba'una finnar, 72 di dalam neraka. Mendengar jawaban demikian,
Sahabat heran. Kita pun mungkin heran Bapak Ibu. 73 atau kelompok yang banyak itu hanya satu yang masuk surga. Qila ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Manhum. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasul menjawab al-jamaah. Nah, itu dia. Ada kata ahlu sunnah? Tidak ada kata ahlu sunnah. Jadi kata ahlu sunnah ini kapan munculnya Ustaz? Nah, itu akan kita bahas berikut. Sebentar lagi akan kita bahas. Nah, ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mendapat jaminan dari baginda Rasulullah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga adalah al-jamaah. Apa tadi maknanya al-jamaah? Orang yang berkelompok-kelompok yang tegak di atas sunnah. Kita Bapak Ibu tegak di atas sunnah, alhamdulillah. Berjamaah, alhamdulillah. Berarti termasuk kita kelompok. Tapi nanti berikutnya ada lagi secara spesifik karakteristiknya. Oke, baik. Jadi inilah dalil adalah landasan yang menunjukkan kata al-jamaah. Di dalam Al-Quran tidak kita temukan kata jamaah yang menunjukkan kelompok tersebut. Tapi Al-Quran menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ada. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maknanya dengan agama Allah. Jami'a. Jami' arti semuanya. Kalau di Al-Quran, jami'a. Kalau di hadis, jama'ah. Mana yang lebih tepat yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah atau ahlu sunnah wal jami'ah? Wal jamaah. Nah, inilah dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya Ustaz. Berikutnya. Nah, asal mula, asal muasal istilah ahlu sunnah wal jamaah. Baik Bapak Ibu. Istilah ini sudah ada embrionya. Kalau kajian kedokteran, embrio itu bibitnya telah ada sejak zaman Nabi. Jadi embrio ini ajarannya itu ajaran secara konsep. Konsep itu apa ya? Ajarannya setelah amalia, secara amalia. Sudah ada zaman Nabi. Nabi ajarkan bagaimana beribadah kepada Allah. Nabi ajarkan bagaimana menjaga persatuan. Nabi ajarkan bagaimana berinteraksi kepada non-muslim yang beda agama. Nabi ajarkan bagaimana menghormati orang tua. Nabi mengajarkan bagaimana adab seorang istri dengan suami, suami kepada istrinya, dan sebaliknya. Nah, ajaran-ajaran itu sudah ada di zaman Nabi. Tetapi nama, ini secara nama, itu muncul belakangan. Muncul belakangan. Oke, saya ulang lagi. Embrionya, dasarnya, apa yang kita buat sekarang ini, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Belajar kita sekarang, sudah ada zaman Nabi. Nabi belajar di masjid, mengajarkan sahabatnya, Al-Sufa. Sahabat menuntut ilmu kepada Nabi, sudah ada embrionya. Mungkin begini lagi Bapak Ibu, ilmu fikih misalnya. Adakah ilmu fikih di zaman Nabi? Secara ilmu tidak ada. Nggak ada ilmu fikih zaman Nabi. Tetapi amalia, perbuatannya sudah ada. Tertulis di dalam buku belum ada. Begitu ya Ustaz Anam ya. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir zaman Nabi belum ada ilmu, disiplin ilmu. Tertuang dalam buku. Tafsir Ibnu Katsir zaman Nabi. Oh, tidak ada. Karena ketika turun ayat, sahabat langsung tanya. Ilmu apa lagi? Ilmu kedokteran. Sudah ada zaman Nabi? Belum ada ilmunya. Secara disiplin ilmu. Tetapi Nabi sudah ajarkan. Nah, itu disebut dengan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Jadi semua itu sudah ada zaman Nabi. Ilmu tajwid kah? Ilmu fikih kah, ilmu hadis kah, ilmu tafsir kah, ilmu tasawuf kah, ilmu kedokteran, embrionya, ya, bibit-bibitnya sudah diajarkan oleh Nabi. Termasuk juga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, jadi munculnya kapan Ustaz?
Munculnya merespon paham Mu'tazilah. Nabi meninggal nih Bapak Ibu. Nabi meninggal. Agama sudah komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah komplit semua. Sudah ada. Meninggal Nabi, ikhtilaf manusia. Siapa yang jadi pemimpin? Siapa yang menggantikan Nabi? Ikhtilaf. Kemudian sampai ada yang bunuh-bunuhan, sampai yang perang, terjadi peperangan. Kemudian semakin hari semakin sulit orang mengamalkan. Kemudian dalam waktu bersamaan muncullah terjemahan-terjemahan dari buku dari filsafat. Pemahaman filsafat itulah yang masuk ke dalam ajaran Islam sehingga mencampur baurkan antara hak yang batil. Di antaranya yang mengadopsi ajaran atau pemikiran filsafat ini adalah paham Mu'tazilah. Mu'tazilah secara bahasa artinya adalah orang yang memisahkan diri dari Al-Quran. Jadi Mu'tazilah ini Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan pikiran mereka, saya ulang lagi, kalau ada sesuatu ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, mereka tengok bertentangan dengan akal mereka. Mereka tolak. Mereka tak dahulukan. Mereka menggunakan akal dulu. Apabila ayat Al-Quran itu sesuai dengan akal saya pakai. Kalau tidak sesuai, tak pakai. Apa contohnya? Contoh sederhana ya. Masalah waris. Misalnya. Waris, oke, waris. Perempuan itu dapat 1, laki-laki dapat 2. Ini nggak masuk akal ini. Kenapa perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2? Direkonstruksi, dirombak oleh mereka. Tak bisa begitu. Harus sama pembagiannya. Menjelaskan paham ini. Kemudian, bentar Bapak Ibu. Sebentar. Matikan Bang. Alarmnya matikan. Oke. Ada alarm yang hidup. Oke, baik. Merespon pemikiran tersebut. Merespon pemahaman tersebut. Kemudian itu ya, sederhana nanti akan kita kupas tuntas siapa itu Mu'tazilah, siapa tokoh-tokohnya, apa ajarannya, kenapa mereka itu tidak tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pembahasan berikutnya. Maka kelas kita ini kelas bersambung Bapak Ibu. Kalau tak ikut maka rugi. Jadi pakai episode kita buat. Episode 1, episode 2. Kayak film-film di TV gitulah. Oke, baik. Membedakan antara paham yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dengan paham yang lain. Ya, baik. Nah, dengan paham filsafat. Oke. Kemudian ini yang penting ini menyatukan umat di bawah, bukan panjang ya, secara tulis panji Rasulullah. Ya, otomatis nih. Di bawah panji Rasulullah. Umat ketika itu lebih tertarik mengkaji filsafat. Umat ketika itu tidak lagi tertarik mengkaji Al-Quran. Dianggapnya, kalau kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, kita akan terkebelakang ini. Tinggalkanlah. Undang-undang itu tidak perlu kita pakai Al-Quran. Tidak perlu kita pakai hadis. Nah, muncullah orang-orang yang mengembalikan izzah umat, wibawa umat kepada tempat semula. Siapa mereka? Itu yang kita kenal dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ada satu lagi nama, Abu Ja'far At-Tahawi. Nanti di sesi akhir akan kita sebutkan siapa mereka ini. Nah, yang menyatukan umat di bawah panji Rasulullah, mereka itulah. Karena umat tadi dah bercerai-berai. Karena sebelum munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum munculnya istilah ini Bapak Ibu, sudah ada kelompok yang muncul terlebih dahulu. Ada kelompok Syiah. Nanti kan kita bahas tuntas siapa kelompok Syiah ini. Ada kelompok Khawarij. Ya. Sama Wilda. Oke Bapak Ibu, sebentar ya. Voice-nya. Kemudian ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij,
ada Qadariyah, ada Jabariyah. Munculnya kelompok-kelompok ini membawa ideologi, membawa paham masing-masing. Menengok keadaan seperti itu, umat tidak lagi kembali kepada Al-Quran, umat tidak lagi kembali kepada hadis, umat tidak lagi menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Muncullah tokoh-tokoh ini untuk mengembalikan umat itu. Nah, mengembalikan umat itu kembali kepada as-sunnah dan berjamaah lagi, tegak di atas kebenaran. Nah, inilah ya sejarah singkatnya asal mula istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, munculnya istilah ini itu pada abad kedua dan ketiga Hijriah ketika masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Sebelumnya ada misalnya Al-Amin, itu di bawah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid meninggal, dinasti Abbasiyah, kemudian digantikan oleh adiknya Al-Amin. Kemudian digantikan oleh keturunannya lagi, keluarga mereka namanya Al-Ma'mun. Kemudian Al-Mutawakkil. Kemudian banyak lagi. Nah, ketika itulah muncul orang-orang ini, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, untuk mengcounter attack, untuk menangkal semua pemahaman-pemahaman yang merusak. Nah, sekarang ini kan juga begitu Bapak Ibu. Orang merusak oleh liberal, oleh sekuler, pluralisme agama. Sama agama itu semua, kata mereka sekarang. Dulu juga sudah pernah muncul seperti ini. Nggak ada bedanya kita. Kalau agama lain itu mengajak kepada kebaikan, kita pun mengajak kepada kebaikan. Kalau mereka itu menghormati orang lain, kita pun menghormati. Sama agama itu. Nah, muncullah orang-orang ini untuk mengembalikan izah kemuliaan umat kepada tempatnya. Oke, baik, kita persingkat saja itu. Baik, berikutnya Ustaz. Nah, ini karakteristiknya. Jadi kita sebutkan tadi ya, apa jemaah. Karakteristiknya adalah, nah itu yang saya kuningkan, bagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, umat sebelum kita ini terbagi kepada 72 dan ummati ala salasi wa sab'ina millatan. 73 kulluhum finnar. Semuanya di neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu keyakinan saja. Man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Dalam hadis riwayat Abu Dawud tadi disebut al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah yang berkelompok-kelompok yang tegak di atas sunnah. Nah, dalam hadis ini disifatkan lebih rinci oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang atau mereka adalah golongan yang mana aku dan para sahabatku berpegang teguh dengannya. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang yang berpegang kepada Al-Quran, orang yang berpegang kepada hadis, orang yang berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, mereka itulah yang selamat. Jadi simpel kan? Jadi agama ini sebenarnya nggak perlu terlalu ribet dan juga tak perlu terlalu dihebohkan. Yang selamat itu adalah orang yang bersama Nabi, orang yang mengikuti jalan Nabi, orang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini termasuk enggak? Ya, termasuk. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini dia konsepnya. Ini konsep secara umum. Jadi disebut oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, maka itulah orang-orang yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ukur diri kita. Saya ini Ahlus Sunnah, ya Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah? Ya, karena saya mengajak apa yang dilakukan Nabi. Nabi suruh sholat, saya sholat. Nah, yang ini ibadah ini Bapak Ibu, ibadah mahdho namanya. Nabi perintah sholat, sholat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kita ikuti itu. Oh, berarti Ustaz ada yang tak ngikut itu Ustaz? Ada. Mereka itu
Solatnya cuma 3 kali sehari semalam. Salat asar, karena katanya nggak ada di hadis. Di Al-Quran, salatul wusta, salatul asar, kemudian salatul fajar, salat subuh, salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Berarti malam dia solat. Malam, subuh sama asar saja. 3 yang mereka ikut cuma. Maka apabila 3 ini yang mereka lakukan, keluarlah mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ya Pak Ibu ya? Nampak nanti ada orang ini puasa bulan Ramadan, dia nggak puasa. Saya pernah bertemu dengan kelompok Gafatar Bapak Ibu. Mohon maaf ya, tersebut saya sebagai contoh. Diskusi saya dengan dia, kemudian dikatakan sekarang ini kita belum wajib sholat di masjid Pak Ustadz. Kenapa gitu Pak? Karena sekarang masanya masa periode Mekah masih. Dan ini belum aman ini Ustaz. Tengoklah keadaan luar sana, belum aman kita ini. Maka Nabi dahulu ketika di Mekah belum mewajibkan umatnya untuk sholat ke masjid. Kita pun sekarang, nah itulah yang disebut dengan tidak ama ana alaihi wa ashabi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, kita persingkat sampai di sini. Oke, baik. Berikutnya Ustaz. Karena ada yang lebih penting nanti ya banding ini. Oke, baik. Nah, akidahnya. Ini akidahnya. Akidah yang kami tulis ini adalah ini akidah secara umum. Ini ya yang satu, yang pertama mempercayai rukun iman yang 6. Percaya kepada rukun iman yang 6 termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak percaya kepada rukun yang 6 tak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini ada hadisnya. Untuk minabillahi qadrihi khairihi wa syarrihi dan seterusnya. Oke, yang bertanya nanti ya Pak ya, Bapak Ibu. Mempercayai rukun iman yang 6. Percaya kita kepada 6? Percaya. Tak percaya kepada yang 6? Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, mengimani rukun Islam yang 5. Antuk minabillah, antuk antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun iman, rukun Islam yang 5. Yang ketiga, secara umum tadi, mengamalkan ajaran ihsan, tasawuf atau penyucian jiwa. Ditolaknya, tak ada itu tasawuf, tak ada itu kajian ihsan, tak ada itu kajian penyucian jiwa. Nah, dia sudah kena. Karena Rasul katakan, mahwal ihsan, kata malaikat Jibril kepada Nabi. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah pasti melihatmu. Hadis Al-Qur'an adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi Al-Qur'an mengatakan yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yuzakkihim, yang menyucikan jiwa kalian. Itu namanya kajian tasawuf. Tapi kami anti dengan tasawuf. Ya udah, ganti nama saja. Kajian ihsan. Kami anti juga Ustaz. Ya, penyucian jiwa. Anti juga penyucian jiwa, berarti jiwa yang kotor. Nama itu apa saja boleh. Karena ihsan disebut ihsan, ada hadisnya. Tasawuf disebut tasawuf karena orang ketika itu mereka memakai pakaian suf namanya. Jadi orang-orang yang pakai pakaian suf, pakaian kain wol, yang mereka itu ingin meninggalkan dunia ini. Ingin tidak terikat dengan dunia, mereka tidak ingin mendapatkan kesenangan dunia. Nah, mereka ingin beribadah saja. Mereka tidak cari sana sini. Nah, kemudian yang keempat, dan semua yang berkaitan dengan prinsip Islam. Apa prinsip Islam? Ya, menghormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Menghormati tetangganya, menghormati orang yang beda agama. Yang menghormati di sini jangan mengganggu, bukan menghormati maknanya ketika mereka melakukan yang dipinta oleh agama kita, kita pun ikut. Tak demikian. Ya, ini prinsip-prinsip ini sangat luas sekali. Nah, yang empat ini, ya yang empat yang kita sebutkan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum.
memiliki kesamaan. Oke, baik. Nah, kita akan membahas sisi lain dari konsep akidah ini. Dari sini nanti nampaknya dia ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Oke, baik, tafadhol Ustaz. Ustaz Anam? Oke, baik. Nah, ini masuk konsep akidah. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat. Ini konsep akidahnya. Adakah yang meyakini Allah tak bisa dilihat? Ada. Kata mereka tak mungkin Allah tak bisa dilihat di akhirat. Allah itu suci, kita tidak suci. Nah, maka orang yang tidak meyakini Allah tidak bisa dilihat, maka mereka itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang kedua, mendahulukan dalil naqli atas akli, yaitu mendahulukan dalil Al-Quran baru dia akal. Sesuatu yang bertentangan, ya, akalnya bertentangan dengan Al-Quran, dia akan kalahkan akalnya itu. Sekarang misalnya, kalau nanti haji lama. Karena haji itu sekarang ngantrinya sampai 10-20 tahun. Maka kalau demikian, kita mesti buat tempat haji yang baru. Kata orang sekuler. Ini masyhur sekali berita ini di media sosial ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, mereka itu mendahulukan akalnya daripada nakal Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ini pun tertolak. Mereka itu tertolak dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Oke, baik. Berikutnya Ustaz. Berikutnya. Nah, semua Allah yang menciptakan. Orang beriman itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini apapun yang terjadi dalam semesta ini adalah Allah yang melakukan. Gempa terjadi. Kematian terjadi. Apapun, semua bentuk dalam semesta ini hanya Allah yang melakukan. Muncul pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat maksiat, apakah itu juga perbuatan Allah? Nah, disinilah ya secara keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membedakan dengan Mu'tazilah tadi. Kata mereka, tidak. Di dunia ini ada dua yang melakukan. Ada perbuatan yang Allah buat, ada perbuatan yang kita buat. Nah, kata kelompok itu, maka kalau perbuatan jahat itu bukan Allah yang melakukan. Kalau perbuatan baik baru dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Kullum min indillah. Semuanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat baik, orang melakukan kejahatan, itu Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Lalu kemudian, kenapa Allah buat demikian Ustaz? Nah, itulah Allah berikan akal kepada manusia. Akal inilah menjadi penimbang barometernya bahwa orang itu kalau dia melakukan kejahatan, sementara akalnya tidak berjalan, alias mohon maaf, keterbelakangan mental atau gila misalnya, atau dalam keadaan tidur, atau dia masih kecil, maka tidak ada dosa di dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Bapak Ibu, ada orang tertidur, tiba-tiba dia minum tuak. Dia tak sadar, maka itu tidak terhitung dosa. Tapi ketika dia sadar, dia minumnya tuak itu. Di situ baru dihitung dosa. Jadi akal ini menjadi barometernya, penimbangnya. Kira-kira dapat dipahami ya. Ini agak rumit sedikit ini. Nah, kesimpulannya dari yang nomor 3 ini, bahwa orang itu berdosa
melakukan perbuatan jahat, maksiat apabila akalnya normal. Baik kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan, maksiat, kita berdosa gitu. Karena akal kita normal. Ketika orang akalnya tidak normal, maka tidak berdosa. Inilah yang disebut dengan karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, baik. Kalau tak paham bisa nanti, kalau belum jelas bisa nanti ditanyakan di forum tanya jawab. Oke, balik Ustaz. Nah, ini yang terpenting lagi Bapak Ibu. Inilah yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok lainnya. Bahwa Allah itu tak boleh sama. Ini saya mau bahas ini. Tak boleh sama dengan makhluknya. Kalau makhluk itu hidup, Allah juga hidup. Samakah hidupnya manusia dengan Allah? Tidak sama. Hidupnya kita ini dihidupkan oleh Allah. Hidupnya Allah itu karena zatnya. Oke. Kemudian sifat manusia. Manusia itu naik dan turun. Ada rumahnya lantai 2, naik dia ke atas, naik turun ke bawah. Bisa dia ke depan, bisa dia ke belakang. Bisa dia ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Maka Allah tidak boleh seperti itu. Itu dia maksudnya, tidak boleh sama. Dalilnya jelas, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Serupa fisiknya. Pernah nggak terpikir oleh kita? Seperti apa ya Allah? Tak boleh kita gambarkan. Tak akan tergambar. Nanti kita akan melihatnya di akhirat. Kita cukup mengimaninya. Oh Allah itu warna kuning nggak? Enggak. Makanya orang-orang kafir Mekah itu dahulu, karena mereka tak menerima ajaran Nabi ini, dibuatlah Tuhan itu bermacam-macam. Tak boleh Tuhan itu seperti itu, kata Nabi, dibuat oleh mereka. Apakah Allah itu berkulit? Tak boleh. Apakah Allah itu punya anak? Tak boleh. Apalagi tak punya anak. Karena itu punya anak itu adalah kebutuhan manusia. Kalau apa yang dimiliki manusia, mesti berbeda apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, tidak beranak, lam yulad, dan tidak diperanakkan. Nah, ini kan berarti secara tak langsung sudah mengcounter pemikiran-pemikiran yang mengatakan Allah itu punya anak. Allah punya istri, tak punya istri. Allah punya kulit, tak punya kulit. Allah punya tempat, tak punya tempat. Jangan katakan Allah bertempat. Karena yang bertempat itu makhluk. Berbeda dari segala sisi. Jelas ya Pak Ibu ya? Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada nama kelompok Mujassimah. Mujassimah itu mereka menggambarkan Allah itu berfisik. Kalau berfisik, apa konsekuensinya? Dia butuh tempat. Jadi kan kita kan berfisik, butuh tempat duduk, butuh ruang, butuh waktu. Nah, Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh ada ruang, tidak boleh ada waktu. Dan nanti dia akan sama dengan makhluknya. Terakhir Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, konsep akidahnya. Nah, menyikapi ya Bapak Ibu, salah sebut bukan menyikapi. Menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu apa Ustaz ya? Ayat-ayat yang tafsirannya mengandung perdebatan. Karena di Al-Quran itu muhkamat, muhkam itu yang sudah jelas tak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Misalnya yang jelas itu adalah salat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, salatlah kalian. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina, itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakat, tegakkan salat bayar zakat, itu jelas. Yang mutasyabihat misalnya ada kata di dalam Al-Quran itu yadun.
Yadun itu artinya tangan. Yadun. Yadun artinya tangan. Ada lagi nanti Allah bertempat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Allah itu ada katanya fa iza saqu bisak ila rabbika yauma idzinil masak. Punya betis. Nah, itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat yang menyebutkan Allah punya mata. Nah, itu ayat-ayat mutasyabihat. Maka para ulama ketika berjumpa dengan, ya contoh ayat yang nomor 3 ya, yang saya bulatkan itu yang nomor 3 itu contoh ayatnya, yang makna tangan, makna kaki, makna mata, makna duduk, makna turun, makna naik. Nah, itu namanya ayat mutasyabihat. Para ulama mengambil 2 metode dalam memahami ayat ini. Yang pertama namanya tafwid. Tafwid ini Imam Syafi'i misalnya Bapak Ibu. Ketika mereka jumpa yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka tak mau bahas. Jangan tanya-tanya. Serahkan saja maknanya kepada Allah. Jangan dibahas-bahas. Takut nanti kita tergelincir memfisikkan Allah. Tak boleh. Jangan ditanya-tanya. Dah. Kata Imam Malik. Ya, pertanyaan tentang itu adalah bid'ah. Dan kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya-tanya, jangan bahas-bahas. Sama kayak kita pada anak, jangan tanya-tanya. Dah cukup sampai di situ aja. Pokoknya tak boleh bertanya. Ketika bertemu dengan ayat ini. Kalau ditanya pun nanti berusaha mencari, dikhawatirkan tergelincir. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil jalan yang pertama namanya tafwid. Nah, ini sudah saya bahas tuntas dalam buku saya 20 tanya jawab seputar akidah. Itu panjang sekali pembahasannya. Di sini saya ringkaskan. Tidak boleh bertanya. Namanya tafwid. Dah kita serahkan aja maknanya kepada Allah. Dah, jangan dibahas lagi. Yang kedua, takwil. Takwil ini menafsirkan makna ayat dengan makna lain. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Yadullah itu artinya kekuasaan Allah. Jadi yadullah fawqa aydihim. Jadi kata ayat tangan Allah di atas mereka itu maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu namanya takwil. Makanya saya buat nomor 5 bagian ke bawah itu takwil. Jadi Bapak Ibu boleh ngambil langkah yang pertama tafwid. Udah Ustaz, saya ngambil tafwid aja. Ketika sebut tangan Allah udah saya nggak mau bahas. Nanti takut saya tergelincir. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Tahawi. Tak mau bahas-bahas. Udah cukup sampai di sini. Saya tak mau lagi bertanya tentang itu. Kalaupun mau bertanya, saya angkat tangan. Artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah dan tak mau ribet-ribet masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ulama-ulama lain, misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah, bahwa dikatakanlah kepada mereka maknanya yadun itu adalah kekuasaan. Allah itu kuasa nggak atas makhluknya? Jawabannya iya. Berarti kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluknya. Kenapa disebut Allah itu kuasa? Karena Allah bersifat qudrah. Jadi mereka takwil. Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di arsy. Maksudnya itu menguasai. Bukan bertempat. Kalau bertempat nanti laisa kamitslihi syai'un. Sama dia dengan makhluk. Tak mungkin Allah itu sama dengan makhluk, sama-sama bertempat. Nah, ditakwillah oleh mereka. Itulah yang membuat Indonesia atau dunia Islam itu ribut sekarang ini Bapak Ibu. Ada yang memaksakan dirinya mesti takwil, ada yang memaksakan mesti tafwid. Sebenarnya 2 cara ini boleh kita tempuh. Ada yang mengambil tafwid, saya tak mau ribut-ribut tentang ini. Banyak saya pikirkan lagi. Saya ngobati pasien, kemudian masak di rumah, ngurus suami, ngurus anak, sempat saya
berpikir, Ustaz. Dah. Kedua, karena berkecimpung dalam pendidikan, dia bilang, oh, saya cari maknanya bahwa makna tangan itu adalah kekuasaan, makna isnad Allah turun seperti bukan dia yang turun, Ustaz. Tetapi makna turun adalah rahmatnya yang turun. Karena ada hadisnya Bapak Ibu, Allah turun seperti malam melihat hambanya. Apakah Allah yang turun? Maka orang yang kedua ini, metode kedua ini ditakwil oleh mereka, yang turun itu bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Orang yang ibadah pada malam ini, kebaikan pada malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkahnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tak perlu yang ribut-ribut. Oke, terakhir Ustaz. Nah, siapa tokohnya? Tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa awal. Abu Ja'far Thahawi, Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari. Terus Ustaz, berikutnya. Nah, ini dia peta. Ini saya sendiri yang buat nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat ya di slide. Mana yang Abul Hasan? Mana yang Abul Hasan? 260, kemudian 234. 324 yang hitam. Yang hitam yang tulisan kuning. Nah, dia semasa itu Bapak Ibu Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far Thahawi. Abul Hasan ini di mana? Abul Hasan ini hidup di Baghdad pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Abu Mansur Al-Maturidi di mana? Di Samarkand, di dekat Uzbekistan. Jadi beda daerah. Abu Ja'far Thahawi di mana? Di Mesir. Nah, coba lihat panah-panah itu Bapak Ibu. Abul Hasan Al-Asy'ari punya ayah namanya Ismail. Kemudian dia punya guru namanya Yahya As-Saji. Yahya As-Saji punya guru pula namanya Ismail Muzanni. Ismail Muzanni ini ya, guru dari Abu Ja'far Thahawi. Berarti guru kan satu itu. Kemudian Ismail Muzanni ini belajar kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan jelas tuh. Idris Syafi'i belajar kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik belajar kepada Abdullah An-Nafi. Abdullah Nafi belajar kepada A'raj. A'raj belajar kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akar atau bagan silsilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari juga belajar dari ayahnya. Ayahnya belajar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal belajar kepada Idris, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi silsilahnya lain. Karena di sini tak muat dibuat. Nah, tapi mereka juga belajar kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i ini punya banyak murid. Ketika tinggal di Baghdad itu punya banyak murid. Kemudian ketika sampai di Mesir punya banyak murid juga. Nah, Al-Muzanni di Mesir. Itu Al-Muzanni yang paling kanan Ustaz. Ismail Al-Muzanni. 175 sampai 264. Itu Ismail Muzanni. Itu dia. Abu Ja'far Thahawi muridnya. Muzanni di Mesir belajar kepada Imam Asy-Syafi'i di Mesir pula pada periode kedua. Itu dia. Betul sekali Ustaz. Antum. Ini lama saya buatnya nih Ustaz. Ini sampai mumet juga karena sekian kitab yang mesti saya buka, saya rangkai-rangkai, inilah ketemunya. Oke, baik. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sanad keilmuan kita ini Abul Hasan Al-Asy'ari tadi sampai ke Rasulullah. Rasulullah dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan sanad tadi. Oke, berikutnya Ustaz. Belum. Oke, ya Ustaz. Ini dia. Oke, Ismail Muzanni tadi, Al-Masri paling atas, yang oranye Bapak Ibu. Punya murid Zakaria Yahya Saji, kemudian Yahya Saji ini punya murid Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya banyak murid. Banyak muridnya Bapak Ibu. Nah, di antaranya Abul Hasan Al-Bahili, Abul Husain Al-Bandar, Abu Bakar Al-Qafi, Abu Bakar Ismaili. Oke. Kemudian murid mereka itu namanya
Abul Hasan Bahili punya murid Ibnu Furaq. Ibnu Furaq, Imam Al-Baqilani. Al-Baqilani kemudian punya murid Abdul Wahab Al-Baghdadi. Itu dia Khatib Al-Baghdadi. Oke, baik. Berikutnya Ustaz. Apa kita percepat aja. Nah, kemudian Al-Juwaini. Al-Juwaini itu dia belajar kepada generasi sebelumnya. Al-Juwaini punya murid Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya murid Abul Hasan As-Sulami. Abu Hasan Sulami punya murid Ibnu As-Sakir. Ibnu As-Sakir punya murid Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan yang di Palestina Al-Aqsa ya. Itu dia. Jadi sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah murid tidak langsung dari Imam Al-Ghazali. Panjang lagi cerita itu Bapak Ibu. Ini terus Ustaz, abad kelima itu, abad keenamnya Saifuddin Al-Amidi. Kemudian Al-Amidi abad kelima punya murid Izzuddin Abdus Salam. Ini dia ulama besar yang disebut dengan Sultanul Ulama, penguasa para ulama. Dan ulama sultan, bukan ulama. Kemudian Asarif Al-Tilmasi punya murid ya, yang saya kuning berarti satu jalur mereka. Kemudian Ibnu Marzuq Al-Hafiz. Kemudian punya murid Nahru Az-Zawawi. Kemudian punya murid Muhammad Yusuf As-Sanusi. Imam As-Sanusi penulis kitab Sifat 20. Nama kitabnya Ummul Barahin. Kemudian Al-Qasim Az-Zawawi muridnya Abdullah Al-Mallali. Oke, berikutnya Ustaz. Nah, Al-Baidawi, Al-Iji, kemudian sampai abad ke-8, abad ke-9. Oke, ini jalur lain. Berikutnya Ustaz. Alhamdulillah sudah habis. Sebenarnya ada bahas sendiri itu Bapak Ibu. Sudah saya buat sampai ke ulama-ulama sekarang. Contohnya, ulama-ulama kita ini, ulama Indonesia belajar ke Mekah. Di Mekah, dengan siapa mereka belajar? Contohnya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Al-Minkabawi, ulama-ulama dari Minangkabau di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani belajar kepada, Masya Allah, banyak sekali, saya sudah lupa namanya. Sampailah terus generasi itu, mereka belajar di Mekah, dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari silsilah Abul Hasan Al-Asy'ari. Wallahu a'lam. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Wandi Bustami. Kalau kita lihat silsilah sanad keilmuan ini sangat penting sekali ya. Jadi Bapak Ibu belajar di sini, belajar dari Ustadz Wandi. Nah ini Ustadz Wandi ini kan belajar dari ulama-ulama Al-Azhar. Ya. Ada Syekh Ali Jum'ah, ya. Ada Syekh Amru Wardani. Nah, banyak sekali. Nah, mereka itu adalah ulama-ulama yang punya guru-guru lagi. Nah, gurunya lagi, nanti punya guru lagi. Nah, itu insya Allah sambung gitu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau belajar dengan Ustadz Wandi, insya Allah sanadnya nyambung ke Rasulullah. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu secara nggak langsung apa yang saya ajarkan ini dapat dari guru saya dari guru saya sampai kepada Rasulullah. Inilah yang diajarkan dahulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran lagi, jangan takut lagi nanti Bapak Ibu. Ilmu kami ini benar nggak Ustaz? Saya sanadnya sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah. Jadi pentingnya menjaga sanad agar pemahaman agama kita itu tidak berbeda gitu ya. Betul Ustaz. Karena banyak yang jualan Al-Quran Sunnah tetapi pemahamannya berbeda dengan pemahaman para ulama-ulama kita dulu. Ulama-ulama yang kredibel gitu. Baik. Sekarang kami persilakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Ini ada yang sudah menulis, ada Pak Amri Ismail. Baik. Pak Amri bertanya, ada kelompok Salafi, Wahabi, Bahai, dan lain-lain
apa, dijelaskan juga siapa mereka. Nah, nanti ada ini ya Pak ya. Ada sesinya sendiri. Masya Allah. Jadi kita sudah ada silabusnya Bapak. Sudah kita kirim di itu ya. Insya Allah Ustadz Wandi akan menjelaskan 6 kelompok. Yang pertama ini Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti berikutnya itu ada kelompok apa lagi Ustaz? Ada kelompok Khawarij ya. Khawarij dan akidahnya, kemudian mengenal Salafiyah dan akidahnya, kemudian mengenal Syiah dan akidahnya, mengenal Mu'tazilah dan akidahnya, dan terakhir mengenal Ahmadiyah dan Bahaiyah serta akidahnya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu kita mempelajari kelompok-kelompok itu. Ini kelompok-kelompok masih ada sampai zaman sekarang. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham kelompok-kelompok ini bagaimana pemikirannya agar kita terjaga dari pemahaman-pemahaman mereka dan kita yakin bahwa apa yang kita yakini sekarang adalah kelompok yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada ahlu sunnah wal jamaah KW. Biar kita original benar-benar begitu ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, silakan. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rini. Ibu Rini, Pak Ustadz, mohon tips-tipsnya apa saja agar kita tidak terjebak dalam berbagai aliran yang tidak benar. Karena ketika semangat belajar Islam, maka masih proses mencari. Ya, silakan Ustadz Wandi. Baik. Nah, ya. Salah satu tipsnya itulah yang kita buat sekarang ini. Anam sudah berusaha untuk membagikan selebaran-selebaran atau informasi. Ini salah satu cara sebenarnya Pak Ibu di tengah-tengah keterbatasan kita. Karena betul kita rasakan bukan hanya tempat sana ya, tempat kita ini juga kita rasakan bahwa ada orang yang ingin semangat sekali beragama. Karena mungkin dari kecil tak merasakan siraman-siraman rohani. Kemudian karena saking semangatnya untuk melakukan ritual ibadah, dicobanya semua kelompok tadi. Ibarat makanan, cicipi ini, cicipi ini, cicipi ini. Kalau salah cicipi, bisa termakan yang tak enak. Jadi caranya gimana? Ya, tak lain dan tak bukan adalah tips yang pertama, memang harus sering kita berinteraksi, bertanya. Ya. Kita tak bisa juga menyalahkan orang yang awal-awal mengenal Islam lebih dalam misalnya. Tiba-tiba dia sudah masuk ke satu kelompok. Karena memang tidak ada pembanding di dalam softwarenya. Software itu istilahnya sini. Tak ada pembanding. Bagaimana cara saya? Nah, kalau mau saya tanya ini, takut segan pula, takut salah. Tak ini segan. Nah, ketika orang sudah sampai ke satu tahap, yang dia sudah masuk ke kelompok itu, nanti lambat laun dia akan merasakan aneh ya. Kalau sudah merasakan keganjalan dan keganjilan, Bapak Ibu, berarti di situ cepat untuk mencari tahu kelompok tersebut. Karena pada dasarnya begini, kita belajar ini kan untuk ketenangan. Yatma'inna qalbu, untuk menenangkan hati. Kan begitu ya. Apapun yang kita pelajari, dokter kah dia yang pelajari ilmu kedokteran, untuk tenang jiwanya dalam ilmu kedokteran. Oh, begini. Tapi kalau dia belajar ilmu kesehatan, semakin resah dia, itu berarti bermasalah. Begitu pula dengan kita. Semakin hari semakin resah. Seharusnya merangkul. Kita belajar itu kan merangkul. Ini memukul. Disalahkan kelompok ini, salahkan kelompok ini, sebut kekurangan ini, sebut kurang itu, terjadi sesat. Al-ismu mahaka fi nafsik. Dosa itu adalah sesuatu yang buat dadamu sempit. Begitu. Jadi itu cara dari internal kita. Dari eksternal aktifnya, ya tentu kita bertanya dulu, Ustaz, boleh enggak kami baca buku ini? Ada beberapa jemaah yang tanya ke saya, Pak Ibu. Dia baru juga ikut kajian lah.
Kemudian tiba-tiba, oke baik, silakan Pak Budi, Halmahera ya Pak Budi. Karena bisa di Maluku Utara sudah Jumat. Oke baik. Jadi ada orang belajar, Ustaz, boleh nggak kami baca buku Syiah Ustaz? Saya bilang, Bapak sudah pernah baca buku Ahlussunnah wal Jamaah atau sudah sering belajar ikut majelis? Belum Ustaz, baru pertama ini. Oh, saya katakan jangan dulu. Kalau baru pertama, baca dulu yang kita miliki, sudah dapat basicnya nanti, baru nanti baca yang lain. Kalau saya yang membaca, tak masalah saya bilang. Karena sudah ada counter attack, sudah ada penangkal. Apapun yang masuk ke saya, mental. Karena sudah tamengnya. Nah, sarannya begitu. Tanya dulu kepada Ustaz Anam, tanya kepada Ustaz yang lain. Datang kepada saya, dia, Ustaz boleh nggak nanti dulu? Baca dulu Bapak buku yang ini. Nah, buku ini, atau mungkin ikut dulu majelis ini. Ikut begini. InsyaAllah dengan seperti itu, kita akan terhindar dari yang namanya kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok yang Anam sebut tadi, kelompok KW tadi. Wallahu a'lam bishawab. Fadol. Ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nurlela. Izin tanya Pak Ustadz, ada kajian tasawuf dan ma'rifatullah, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan katsira. Baik. Nah, tadi sudah kita sampaikan memang salah satu karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak membenci tasawuf. Tidak membenci tasawuf, tidak membenci tazkiyah nafsi. Tapi ingat, baca tasawuf ini tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa. Karena jiwa kita ini tak lepas dari kotor, banyak hasad, banyak iri, banyak dengki. Belajar itu untuk menyucikan jiwa kita. Tapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kitab Tabaqat As-Sufi, ditulis oleh Abdurrahman As-Sulami. Siapapun yang mengajarkan tasawuf, siapapun yang mengajarkan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, tak lepas dari Al-Quran dan hadis. Landasannya mesti kepada Al-Quran. Landasannya semesti kepada hadis dan dapat dicerna oleh akal. Karena ada kajian ini Ustaz, saya bercerita, tak boleh ikut kajian tasawuf itu kecuali orang tertentu saja. Jadi yang belajar cuma 4 orang dalam kelompok itu. Kenapa tak boleh kajian itu Pak? Ini orang-orang khusus saja. Kok bisa orang-orang khusus? Ya karena ilmu kamu belum sampai. Masya Allah. Saya nggak sampai katanya. Tak boleh saya ikut. Nah, ternyata di kemudian hari bermasalah. Nah, ini mesti ini ya. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Ada orang yang belajar mengenal Allah itu menyatu dalam diri saya. Saya Allah, Allah saya. Ini yang diajarkan oleh Hallaj. Karena kata dia dari Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari kami itu lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya. Ditafsirkan oleh mereka, ini tafsir tidak merujuk kepada para ulama. Akhirnya kalau Allah itu lebih dekat kepada urat leher, berarti Allah itu menyatu dengan saya. Saya Allah, dia Allah. Tak perlu solat lagi. Ada begitu? Kami ini Ustaz sudah sampai ke tahap hakikat Ustaz. Syariat, ma'rifat, hakikat. Kalau syariat itu masih solat ya Ustaz. Ini kajian tasawuf namanya nih, kata mereka. Kalau masih syariat, masih solat, masih puasa, masih zakat. Kalau yang ma'rifat, sudah tinggal itu Ustaz. Kalau hakikat, dia dengan Allah. Tak ada jarak lagi. Jadi, tak perlu solat lagi Ustaz. Solat itu cukup diingat saja. Ingat solat, solat. Ini hati-hati ya Pak Ibu. Banyak di antara warga kita, jemaah kita yang termasuk. Ya begitu. Kajian tasawuf. Ada lagi Ustaz? Tolong dibacakan. Baik, insya Allah mungkin saya menambah ya Ustaz ya. Nanti Bapak Ibu, kajian tasawuf kita sudah lakukan pada angkatan yang sebelumnya. Nah, insya Allah kita angkatan 4 ini kami di sini akan membacakan
salah satu kitab akhlak ya, akhlak. Jadi tasawuf itu akhlak sebenarnya. Nah, tapi tidak dalam bentuk Zoom, tapi dalam bentuk rekaman audio. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyetelnya kapan saja gitu ya, insya Allah seperti itu. Mohon doanya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak Heri. Kalau akidahnya aja bukan aswaja, bisa bahaya dong Ustadz. Gimana maksudnya? Kalau akidahnya aja bukan aswaja, bisa bahaya dong Ustadz. Maksudnya selain aswaja berarti orangnya berbahaya Ya, akidahnya. oke, baik ya. Yang orangnya berbahaya atau akidahnya? Mungkin taruhlah akidahnya. Ya, ya. Tadi aswaja kita sebutkan karakteristiknya adalah orang yang menerima konsep kenabian, konsep keimanan, konsep rukun iman, tasawuf, diterimanya itu. Berarti sudah termasuk golong aswaja. Kemudian dia menyifati Allah dengan sifat yang layak, sifat yang agung. Allah itu tidak boleh sama dengan makhluknya. Kemudian Allah itu mesti kuasa, Allah itu mesti berkehendak. Kemudian ketika bicara ayat-ayat mutasyabihat, ya, mereka mengambil dua jalan, boleh jalan tafwid, dia tak mau berdalam dalam permasalahan tersebut, dan juga dia mengambil jalan takwil, dia boleh menafsirkan selama makna itu tidak merusak makna ayat, maka mereka termasuk golongan aswaja. Kalau di luar daripada itu, seperti yang kami katakan tadi, Mu'tazilah misalnya, liberal. Ya, liberal itu sudah merombak Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran itu dirombaknya. Misalnya, waris itu dua laki perempuan. Dua laki-laki, satu perempuan, kan begitu. Kata mereka, enggak, sekarang mesti dua sama dua atau satu sama satu. Berarti tidak keluar berarti. Karena sudah menolak isi Al-Quran. Ada yang sini menolak isi Al-Quran? Kalau ada yang menolak isi Al-Quran, berarti keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Al-Quran kitab suci. Syiah misalnya. Syiah, mereka punya akidah, punya keyakinan bahwa Aisyah itu di neraka. Abu Bakar itu di neraka. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan Allah telah menjamin para sahabat di awal-awal itu masuk surga. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah meridhai mereka. Nah, mereka tolak. Berarti Syiah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kan kita bahas tuntas tentang Syiah. Siapa mereka? Kenapa Syiah? Dan beberapa waktu yang lalu ada pesantren, Bapak Ibu mohon maaf saya ceritakan saja. Yang ya na'udzubillah. Yang santrinya itu, santriwatinya itu ya hamil di luar nikah. Karena memang setelah diteliti ternyata ini adalah pesantren Syiah. Nah, pesantren Syiah ternyata yang melakukan adalah orang Syiah. Dan kami tak heran karena ada satu keyakinan Syiah itu yang disebut dengan nikah mut'ah, nikah kontrak. Nah, ini menjadi keyakinan mereka. Nikah kontrak itu lebih mulia daripada orang yang haji dan umroh. Jadi, nah inilah tentu secara otomatis mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmadiyah misalnya. Nah, ini kita sebut aja secara umum ya Bapak Ibu ya. Ahmadiyah. Mereka punya kitab apa nama kitabnya? Kitab pegangan tersendiri. Saya lupa nama kitabnya. Dan mereka tak pakai kitab yang kita pakai. Kitab tersendiri. Ghafatar datang kepada kita. Mereka punya kitab tersendiri. Hajinya ada lagi kelompok namanya Abdul Karim Jamak. Jamak itu di Pekanbaru ini. Hajinya bukan ke Mekah. Hajinya ke Pangkalan Kerinci, ke Jambi. Nah, ini banyak nih Bapak Ibu. Ada lagi dulu namanya Lia Eden. Dia mengaku malaikat Jibril. Tak ada mengaku malaikat Jibril. Musaddiq, Ahmad Musaddiq mengaku Nabi. Benar, Nabi Nabi terakhir. Nah, inilah disebut dengan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tuh. Baik. Semoga kita masih berada di jalurnya Ustadz ya. Insyaallah. Mengikuti ustadz-ustadz yang sanadnya jelas ke para sahabat dan ulama pada Nabi. Berikutnya Ibu Nina, Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan dalam hal ibadah
Contoh setelah sholat berjamaah bersalam-salaman, berdoa, dipimpin imam sholatnya, membaca doa kunut. Ada yang bilang itu bukan ajaran aswaja. Oke, baik. Begini Bapak Ibu. Jadi sebelum saya jawab, saya kelompokkan dulu ya. Ada namanya kelompok akidah. Akidah, oke. Bab-bab tentang akidah, keyakinan, keimanan. Ada bab tentang akhlak, tasawuf, tazkiyatun nafsi. Ada bab tentang fikih. Nah, jadi kalau akidah 3 ulamanya yang populer. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Abu Ja'far Tahawi. Tasawuf ada 2 yang populer. Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali yang populer ya. Banyak sebenarnya yang lain populer itu. Kemudian fikih ada 4 yang populer. Yang tertua Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, yang Ibu tanyakan tadi berarti bab fikih. Dalam fikih ini ulama berbeda pendapat. Di dalam Syafi'i itu sendiri pun ikhtilaf pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada 3 pendapat. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Dari hadis yang banyak. Nah, Imam Syafi'i, bukannya kunut misalnya. Nabi pernah kunut? Pernah kunut. Nah, kunut itu termasuk rukun? Tidak termasuk rukun. Orang yang kunut boleh? Boleh. Karena Nabi pernah lakukan. Orang yang tak kunut sah solatnya? Sah solatnya. Yang tak sah adalah yang tak solat. Bersalam-salaman. Itu termasuk, itu di luar dari rukun solat. Solat 13 rukunnya. Selesai kita rukun 13 sudah sah solat kita. Tapi kenapa ada orang bersalam-salaman? Nah, itu ada bab tersendiri. Mungkin Anda sudah bahas mungkin ya. Karena ada hadis mengatakan orang yang bersalam-salaman yaitu sofahani, maka mereka itu digugurkan dosa-dosanya. Jadi ada keutamaannya tersendiri Bapak Ibu. Kenapa zikir? Ya karena Nabi setelah sholat zikir. Oh ini berjamaah dia Ustaz, ini enggak berjamaah. Teknik. Nah, karena ada orang belum hafal, jadi kalau Bapak Ibu ingin sendiri enggak ada masalah. Ingin dipandu oleh imam juga enggak ada masalah. Karena itu sudah keluar dari rukun yang 13 tadi. Nah, ibarat kita mau ke Jawa lah Bapak Ibu. Mau ke Jawa, Pekanbaru Jawa, ongkosnya sekarang 500.000. Kalau saya bawa uang 500.000, sampai nggak saya ke Jawa? Sampai insya Allah. Tapi tentu di tengah makan saya pengen minum, saya pengen makan, saya pengen jajan, macam-macam. Maka mesti bawa uang lebih. Yang lebih itulah yang kita harapkan nanti di hadapan Allah. Panjang lagi cerita Bapak. Kira-kira begitu. Jadi orang yang kunut itu bukan kita aswaja, mereka aswaja juga. Karena dulu Arab Saudi itu sebelum tahun 1130 itu adalah Syafi'iyah semuanya. Khatib Al-Minkabawi, Yasin Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Imam Hadratul Syekh Hasim Asy'ari, Kaji Ahmad Dahlan, Al-Wasliyah, semua tokoh-tokoh besar di Indonesia ini belajar ke Mekah Al-Mukarramah dan dulu mazhabnya Syafi'i. Wallahu alam. Panjang sekali pembahasannya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Pak Amri, kayaknya nanti ada pembahasannya nih. Kalau masih ada waktu, apakah 4 imam ada di dalam panji yang diberikan dan siapa nama aslinya? Nah ini nanti ada ininya Pak Amri, ada di silabus ya. Nanti di mata kuliah fikih nanti kita akan bahas tentang 4 mazhab fikih beserta fikihnya ya, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka siapa sih? Kemudian bagaimana metode ijtihadnya seperti apa agar kita paham kenapa kok mereka berbeda pendapat. Apakah perbedaan itu berarti berpecah, bermusuhan atau tidak gitu ya. Baik, saya kira ya. Saya kira sampai di sini saja Ustadz Wandi karena sudah melebihi waktu. Terima kasih Ustadz Wandi sudah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat ya berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Insya Allah kita akan
ketemu lagi via Zoom pada hari Senin ya. Jadwal kita setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 pagi ya. Senin dan Jumat. Senin dan Jumat pukul 9 pagi. Selasa dan Jumat. Senin. Dan Jumat. Senin, Bu. Kalau Selasa berarti salah itu, salah baca. Ya, kemudian insya Allah nanti di sela-sela itu kita akan berikan materi melalui voice note, rekaman tentang kajian akhlak insya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.